ibunya loh, Mas. Mas, ini ibunya loh. Mbak, Mah, mendingan mama pulang sekarang. Mbak ini, Mbak. Bagas udah gede, Mang. Nggak perlu diatur-atur lagi, udah. Mas, itu kan ngatur untuk kebaikan. Coba ada ngomong baik-baik, jangan seperti ini dong. Ini ibunya ngomong baik-baik, apa yang terjadi? Saya udah capek, Mas, ngejelasinnya, Mas. Udah, mendingan pulang. Mendingan ibu pulang. Ibunya nggak dianggap sama sekali. Ibunya malah dimarah-marahin. Seakan-akan Mas Bagas ini bukan anaknya. Ibunya ini berusaha sayang sama Mas Bagas tapi ditolak. Bahkan Mas Bagas ini ngebut naik mobilnya ninggalin kita semuanya. Masuk. Ibu, Mas, Mas, dengerin dulu dong, Mas. Hei, Mas, 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 hei, Bagas! Ini ibu Bagas! Buru-buru di situ gua kejar Bagas yang lagi naik mobil, gua kejar di situ naik motor, gua ketok-ketok pintunya berkali-kali, gua suruh minggir, nggak mau dia. Mas, hei, berhenti dong. Berhenti nggak? Hei, berhenti nggak? Gua kejar di situ Bagas. Gua ikutin sampai akhirnya gua ada peluang untuk nyetop mobil itu. Berhenti. Keluar lu. Keluar, hei. Mas, buka, hei. Mas, itu ibunya ngeliat nggak tadi? Mbak tahu lihat tuh. Mbak punya mertua itu sakit-sakitan. Nah, dia pingsan dia tadi loh, cuma pengen ketemu sama anaknya. Itu ibu-ibu saya, Mas. Mas nggak usah ikut campur. Kenapa kok bisa jadi seperti ini? Antara menantu sama mertuanya nggak ada kekompakan, bahkan saling menjelekkan. Emang gua nggak punya hak di sini, tapi lu lihat ibu lu punya perasaan nggak? Punya hati nggak? Lu nggak tahu masalahnya, mendingan lu diam. Udah. Pergi. Udah cabut. Akhirnya gue balik lagi mau nemuin Ibu Leni yang ada di dalam mobil kita sama Reni. Tapi gue berpikir, kenapa kita nggak coba lagi ke tempatnya Ibu Tuti? Biar gue sendiri di situ yang menjelaskan dari hati ke hati tentang apa yang terjadi. Nah akhirnya gue balik lagi ke rumahnya Ibu Tuti. Assalamualaikum. Kamu lagi? Ibu, ini mohon maaf Ibu ya sebesar-besarnya Ibu. Saya nggak ada kepentingan apa-apa Ibu. Saya cuma mau membantu Ibu. Cuman itu Ibu. Saya malu, Mas. Saya malu dihina sebagai mantan. Memang saya mantan. Tapi jangan hina anak saya. Jangan fitnah anak saya. Saya membesarkannya dengan susah payah. Saya udah hidup dengan benar. Untuk menyayangi kamu dengan sepenuh hati. Apakah harus menahan sesakit ini? Ya Bu, tidak ada maksud dia untuk menghina Ibu. Enggak Ibu. Dia cuma pengen minta maaf. Mungkin anggapan dia selama ini salah Ibu. Dia minta maaf benar-benar datang ke sini. Dia tadi sampai nangis Ibu. Ibu tahu sendiri kondisinya, dia jatuh, dia pingsan Ibu. Karena dia mungkin merasa bersalah. Dia mungkin... Bagaimana sekarang, Mas? Kondisi Bu Leni? Kondisinya masih belum kuat Ibu. Ya, dia terus manggil nama anaknya. Dari tadi dia nangis Ibu. Setiap
dia mencari Mas Bagas, dia selalu nangis. Mungkin ibu bisa merasakan gimana hati seorang ibu. Iya, nanti saya akan kasih tahu Bagas ya Mas. Saya mau tanya dulu dengan Bagas, bagaimanapun juga saya harus menghargai menantu saya. Kalau tidak keberatan saya minta nomor Mas, nanti saya berikan info ke Mas supaya bisa bertemu, atur waktu dengan baik. Jadi ibu mau bantu kita ini, Bu. Saya pasti bantu. Saya mohon pamit ibu ya, nanti tim saya akan datang ke sini minta nomor ibu juga, nanti supaya bisa komunikasi Bu ya. Ya, baik Mas, saya akan bantu. Makasih Bu ya. Mari Bu. Ya sudah, tempat pertemuan diatur, jamnya juga diatur, kita janjian ketemu sama Mas Bagas. Ini sekarang kita mau ketemu sama Bagas ya. Iya. Dan juga Mbak Nur. Mereka setuju untuk ketemu sama ibu juga ya. Nah sebelah sini ibu. Nggak lama kemudian, pas kita menuju ke tempat itu ada seorang laki-laki. Bagas! Kemana aja kamu? Rumah kamu kosong. Ibu datang ke kantor kamu. Kata orang kantor, kamu nggak ada di kantor. Emang kenapa kamu menjauh dari ibu? Bu, Bagas ini udah gede, Bu. Bagas dari kecil diurus sama ibu. Bagas pengen mandiri, Bu. Bagas pengen bikin keluarga kecil baru, Bu. Kau tak akan pernah rasa sakit hatiku saat ku tahu kau dengannya tak ada. Kamu tuh bisa dapat yang lebih baik dari Nur. Dinar itu sakit karena mikirin kamu. Pengen kakaknya nikah sama yang lebih baik dari Nur. Dinar sakit itu gara-gara ibu sendiri. Ibu nggak pernah dengerin omongan Bagas. Bagas kan bilang bawa ke rumah sakit, Bu, sebelum si Dinar parah. Ternyata Dinar ini tidak pernah dibawa ke dokter. Kalau nggak pernah dibawa ke dokter sama Ibu Leni, berarti nggak tahu dong penyakit apa dalam diri ini Dinar ini. Nah, ini yang menjadi bahan pertanyaan. Ibu tuh nggak mau kamu nikah sama Nur. Karena Dinar aja diguna-guna sama Nur. Udahlah, Bu, udah, Bu, stop, Bu. Capek Bagas dengerin ibu. Ibu selalu aja nuduh Nur.